Di antara bentuk egoisme adalah pendirian yang kaku, saklek dan tidak mau berubah. Perfeksionis itu baik, tapi kalau berlebihan akan menyulitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, jumpa lagi di Ruang Inspirasi. Semoga kita selalu terinspirasi dengan hal-hal yang baik dan kita juga menginspirasi orang lain. Sahabat inspirasi, kehebatan seseorang tidaklah cukup. Diperlukan kolaborasi, kerjasama dengan orang lain. Maka ada istilah Superman tidaklah cukup, tapi diperlukan super team. Bekerja sama adalah kebutuhan alamiah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari bantuan dan keterlibatan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sendiri juga hasil dari kerjasama atau kolaborasi orang tua. Kehadirannya dalam kehidupan dunia juga melibatkan orang lain, minimal dokter atau bidan atau dukun bayi yang membantu persalinan ibunya. Untuk meraih kesuksesan dalam banyak hal, kerjasama merupakan salah satu strategi yang sangat diperlukan. Banyak orang yang punya kemampuan hebat di bidang tertentu, namun kehebatannya tidak cukup menjadi modal kesuksesannya karena ia tidak bisa membangun kolaborasi dengan orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang berkemampuan biasa-biasa saja, ia dapat meraih kesuksesan karena bisa membangun kolaborasi dengan orang lain. Dalam dunia pekerjaan, banyak orang yang tersingkirkan bahkan di PHK karena tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Dalam sebuah perusahaan, soliditas organisasi dan tim lebih diperlukan daripada kehebatan individu. Maka perusahaan tidak sekedar mencari karyawan yang jago, tapi juga yang bisa bekerja sama. Kerjasama itu melipat gandakan kekuatan dan mendatangkan banyak keuntungan baik bagi individu maupun organisasi. Bagi organisasi atau perusahaan, kerjasama mendatangkan efisiensi, menambah soliditas teamwork, dan ujungnya meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Bagi individu, bekerja sama dengan orang lain atau suatu teamwork mendatangkan banyak pengalaman, memunculkan ide-ide baru, hasil bertukar pikiran, menambah jaringan, dan tentu beban pekerjaan akan semakin ringan. Di dalam Islam, bekerja sama dan bersekutu untuk kebaikan tidak hanya mendatangkan kekuatan, tetapi juga mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi ma'al jamaah." Pertolongan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah berfirman, "Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersekutu atau bekerja sama sepanjang tidak ada pengkhianatan oleh salah satu dari keduanya. Jika terjadi pengkhianatan, saya keluar dari persekutuan itu." Maksud orang ketiga dalam hadis tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengulurkan pertolongan terhadap keduanya. Kemudian maksud Allah keluar adalah Allah menarik pertolongannya. Nabi Muhammad SAW sosok teladan umat manusia tidak hanya dalam urusan meraih kesuksesan akhirat, tapi juga kesuksesan dunia. Beliau adalah pengusaha sukses yang menjalankan usaha perdagangan dengan membangun kerjasama. Dalam menjalankan usaha, beliau bertindak sebagai manajer perdagangan para investor. Investor terbesar beliau adalah Siti Khadijah. Tercatat 4 kali sebelum menikah beliau memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria, Joras, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab.
Kemampuan bekerja sama perlu ditanamkan dan dilatih, karena tidak semua orang memiliki kepribadian bawaan yang terbuka dan senang bersosialisasi serta bekerja sama dengan orang lain. Juga tidak semua orang mendapatkan lingkungan tumbuh kembang yang mendukung tumbuhnya kemampuan bekerja sama. Tidak sedikit pula orang yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kesulitan itu umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang introvert. Introvert adalah jenis kepribadian yang cenderung lebih fokus kepada perasaan dan pikiran yang berasal dari dalam diri. Orang yang berkepribadian introvert cenderung tertutup dan pemalu. Dia juga lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Dalam dunia pekerjaan, dia lebih tertarik dan bersemangat untuk bekerja sendiri. Orang dengan kepribadian ini tidak selamanya negatif, karena otak orang-orang introvert memiliki fungsinya tersendiri. Orang introvert juga bisa meraih kesuksesan, terutama dalam bidang yang ia minati. Bahkan orang introvert memiliki pikiran yang luas, imajinatif, tekun, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Namun memang untuk urusan bekerja sama dan membangun komunikasi dengan orang lain membutuhkan latihan yang lebih. Orang introvert harus berusaha memiliki pikiran terbuka dan belajar berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, sikap egois. Orang egois adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Ia selalu ingin diistimewakan, mengontrol semua orang, ingin menang sendiri, dan anti kritik. Oleh karena itu, orang egois susah bekerja sama dengan orang lain. Di antara bentuk egoisme adalah pendirian yang kaku, saklek, dan tidak mau berubah, serta tidak mau menerima masukan dari orang lain. Pokoknya gitu ya gitu, titik. Agar mampu bekerja sama, setiap orang harus berusaha menghilangkan sifat egoisme pada dirinya dengan berupaya mengenali penyebabnya, lebih bersabar dan peduli kepada orang lain, serta belajar bersikap dewasa. Kemudian yang ketiga, sikap perfeksionis. Orang perfeksionis selalu ingin menjadi sempurna dan menuntut standar setinggi mungkin. Oleh karena itu, ia sering tidak puas dengan hasil kerja orang lain atau tim, sehingga ia lebih senang bekerja sendiri dan sulit mendelegasikan tugas atau bekerja sama dengan tim kerja. Menginginkan hasil optimal itu sangat baik, tetapi kalau berlebihan dan tidak proporsional serta tidak ada toleransi untuk kekurangan, maka hal itu akan menyulitkan. Seseorang yang memiliki kecenderungan perfeksionis harus belajar realistis, menerima kekurangan diri dan orang lain. Jangan hanya fokus pada kekurangan diri dan orang lain, tetapi juga harus melihat sisi kelebihan diri dan orang lain, kemudian memanfaatkannya. Saat ini dunia pendidikan sudah menyadari pentingnya membangun karakter dan kepribadian serta kecakapan intrapersonal dan interpersonal, termasuk kecakapan yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman. Di era industri 4.0 ini, kecakapan bekerja sama adalah salah satu yang dianggap penting untuk dididikkan kepada generasi sekarang. So, kalau pola pikir kita tidak berkembang, maka kita akan tergilas oleh perkembangan zaman.